Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Milenial dan Gen Z dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama gua Ridwan Aji Pitoko, jurnalis IDN Times dalam program Unboxing. Di episode kali ini gua lagi nggak ada di Jakarta, tapi gua ada di Kota Kembang, Bandung, yang akan mengunjungi salah satu kantor yang vibes-nya buat lo yang gamer tuh pasti bakal suka banget. Kantor apa itu? Kita langsung lihat. Check it out. Halo Mas Cipto, welcome apa kabar? Agate. Thank you, selamat siang. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Jadi Sobat Milenial Gen Z, kita ada di Agate di Bandung. Tepatnya di Sumarekon, dekat Sumarekon Mall Bandung ya Mas? Itu Ya? betul. Mungkin sebelum kita mulai unboxing kantor Agate, bisa jelasin ke Sobat Milenial Gen Z, Agate itu apa sih Mas? Agate itu perusahaan game development, jadi kita mengembangkan video game. Kita udah berdiri di tahun 2009, jadi sekarang tahun ke-15 kita. Oke, jadi kenapa gue bilang ini bakal menarik banget buat Sobat Milenial Gen Z yang gamer, karena di sini tempatnya gamer berkumpul juga ya Mas ya, buat game. Dan kita akan melihat banyak hal-hal yang emang game banget pokoknya. Terus ikuti perjalanan kita berdua di kantor Agate. Ayo Mas. Ya, oke Mas Cipto, kita masih ada di lantai 1 nih, Ya. di kantornya Agate. Bisa jelasin ada apa aja di lantai 1 ini? Mungkin dari sudut sini dulu Mas. Boleh Ya. gini Mas? Kalau di sini tuh ini area showcase kita. Jadi di sini kita nampilin beberapa dari game-game yang udah pernah kita buat. Selama ini Agate udah pernah bikin lebih dari 250 games. 250? Nah, ini, ya betul. Kita dari tahun 2009 ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang emang kita tunjukin untuk di showcase, antara lain yang bisa running di PC. Nah, ini kita dulu mulainya tuh dari bikin gamification gitu. Jadi game yang bukan cuma buat entertainment, tapi ada fungsi untuk konvensional gitu. Misalnya kalau dalam hal ini kita bikin game Batik Q namanya. Nah, itu bisa ngetes kemampuan anak untuk intelijensia anak gitu. Dan itu kerjasama langsung dengan peneliti dari UGM. Jadi datanya itu bener-bener asli. Itu di tahun-tahun awalnya Agate. Ini tipenya seperti ini di tahun-tahun awal, tapi sebenarnya game ini relatif baru sih. Ini ada beberapa game lain yang kita kerjain. Ini game buat PC juga. Dulu ada salah satu partner kita pengen bikin game e-sports. Terus kita juga kerjasama dengan Digital Happiness dari Bandung untuk bikin game horror multiplayer. Ini bisa dimainin di Steam sekarang. Terus ini juga ada Valterian Arc. Ini IP kita yang paling lama, IP game Indonesia yang paling tua sebenarnya, yang sekarang masih di-update. Valterian Arc tuh pertama keluar tahun 2010 di web dulu ya. Jadi udah lama banget. Nah sekarang 14 tahun. Iya, ini rilis yang terbaru tahun 2023 di PC sama di konsol. Jadi ada di PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Jadi udah berubah lah jauh dari hal grafis maupun teknologi. Ini lagi tentang Batik Q, ini beberapa sampel tentang gameplaynya. Oke. Kita jalan lagi Mas. Ya. Nah, Mas, ini tadi setelah penjelasan soal bagaimana games tadi dibuat dari tahun-tahun awal sampai yang terbaru, ini juga ada salah satu spot Agate Through the Years. Bisa jelasin secara singkat, Mas? Ya, ini sebenarnya nunjukin tentang perjalanan Agate selama ini ya, dari tahun 2009 sampai sekarang. Di tahun 2009 dulu, Agate itu dibangun oleh 18 mahasiswa dari ITB. Wow, 18 mahasiswa. Kalau co-founder tuh biasanya 2, 3 ini. Itu 18. Basically mereka cuma anak-anak yang suka main game, pengen bikin game tapi nggak ngerti apa-apa, bikin perusahaan aja yuk, ya kira-kira gitulah. Nah, di awal-awal kita bikin banyak game, terutama buat web. Dulu zaman dulu masih pakai Flash ya, masih pakai. Habis itu kita juga sempat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Square Enix. Dan tadi ada masanya di mana Agate itu fokusnya adalah bikin game gamification. Jadi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengubah fungsi konvensional mereka jadi game. Semakin lama kita semakin bikin IP kita sendiri, bikin game sendiri. Terutama mulai dari tahun 2018 ini dengan rilisnya Valterian Arc yang pertama. Itu Valterian Arc yang kedua ya tadi yang tadi kita lihat. Valterian Arc tuh kalau teman-teman tahu main. Iya. Ada di PS4 juga kan. Tuh. Sampai di waktu itu di showcase ke Pak Presiden Jokowi juga. Gitu. Kita juga banyak kerjasama dengan IP-IP lain seperti Dilan gitu. Kita juga kerjasama dengan government Australia dan macam-macam lainnya gitu. Nah, kalau saat ini kita punya sekian banyak game-game yang sedang kita kerjakan, masih kita maintain.
Ini ada game kita yang terbaru yaitu kerjasama dengan Mythic Protocol. Ini game multiplayer, tembak-tembakan gitu ya, tapi dilihat dari atas, mungkin isometrik gitu tipenya. Ya. Ya di tahun 2000 ini cuma sampai 2022, tapi di tahun 2023 kemarin kita bikin beberapa game baru, yaitu Valkyrian Arc yang kedua, dan kita juga rilis kerjasama kita dengan Zepeto sebagai Global Development Partner. Oke, itu dia tadi perjalanan Agate dari 2009 sampai 2023 yang 2023 ya. 2023 benar. Tahun ini akan berulang tahun ke 15. Oke. Ikutin terus perjalanan kita karena masih banyak hal yang akan kita explore di kantor Agate. Ayo Mas. Mas tadi udah dijelasin bahwa kita naik aja nih, kayaknya seru di sini. Boleh. Tadi kenapa pilihannya di Bandung, berkantor di Bandung? Sejak kapan? Apakah dari 2009 memang sudah di Bandung atau di tengah-tengah itu kayaknya enak di Bandung daripada di Jakarta gitu? Sebenarnya dari awal dari 2009 itu udah di Bandung karena 18 co-founder kita semuanya anak ITB dulunya. Oh ya, make sense. Jadi awalnya memang di Bandung, dulu sih di daerah Pahlawan ya awalnya. Kemudian semakin company-nya membesar, orang nambah, pindah-pindah, tapi tetap di Bandung. Dulu ada masanya di mana kita punya kantor sebenarnya di Jakarta. Untuk kantor sales aja sih, cuman orangnya sekitar 10-20 orang gitu. Tapi kantor itu ditutup ketika ada pandemi. Akhirnya semua orang juga nggak bisa ke kantor, kantornya nggak kepake, ya udah. Sampai sekarang kita satu-satunya kantor kita sekarang cuma di Bandung. Oh, jadi operasional segala macam semuanya dari Bandung. Iya, betul. Oh, oke. Kalau total karyawan sekarang ada berapa Mas? Sekarang itu kita ada di atas 240 orang. Departemennya tersebar di mana gitu? Kita ada macam-macam sih di sini, tapi antara lain kita punya manajemen, of course. Kita juga punya di tim production tuh kita bagi jadi 4, yaitu tim desain, tim engineering, tim production, sama satu lagi tim art. Di antara itu ada lagi tim support, tim quality assurance. Jadi kira-kira itu sih sejumlah tim yang ada. Nah, nanti kita akan ngelihat ya gimana teman-teman di Agate bekerja, ada yang menggambar karakter juga ya Mas ya tadi saya sempat lihat. Nah, kalau boleh dijelasin, ini tempat apa sih Mas? Ada one level up itu kayak kita dapat nyawa baru apa kalau di sini gimana? Sebenarnya nih level up ini tuh brand kita buat gamification. Tadi kan ini memang bisnis kita yang udah agak lama ya, jadi emang dia punya brand sendiri untuk membedakan dengan games-games yang entertainment. Nah, kalau area ini sebenarnya area yang dipakai buat VR. Jadi ini buat showcase VR. Kalau di sana kan ada layar, terus habis itu bisa main di PC atau di konsol, atau juga ada buat handphone ya. Tapi kalau di sini tuh khusus untuk nyobain VR. Dan kita punya sejumlah game-game VR yang kita udah pernah bikin. Mulai dari simulasi jalanin crane sampai VR buat masuk ke rumah sakit horor gitu. Itu males banget sih, gue juga nggak berani. Iya. Nah, makasih banyak keseruan yang akan kita lihat di Agate. Terus ikutin perjalanan kami. Ayo Mas. Sobat Milenial dan Gen Z, kita masih ada di lantai 1 dari kantor Agate. Mas bisa jelasin ini ada apa lagi sih Mas di sini? Nah, di sini tuh meeting ya? Ya, ini ruang-ruang meeting kita biasanya buat 4 sampai 5 orang. Nama-nama ruangannya tuh diambil dari value-value kita di dalam kantor. Jadi culture kita tuh positivity, collaboration, excellence, dan level up. Nah, di sini ada 4 ruangan meeting, masing-masing dinamakan sesuai itu. Oke. Ini bisa dipakai langsung di scan aja sini how to book room-nya. Jadi semuanya gampang lah, serba mudah. Nah, kita akan lihat ruang makan dari teman-teman Agate ya. Masih ada juga, ada dapurnya tadi, seru banget. Let's go. Ya, Mas Cipto, tadi kita sempat ngelihat beberapa teman-teman makan siang. Nah, itu memang sudah ada budaya makan siang bareng atau kayak gimana sih? Kalau di sini tuh karena kita sekarang kantornya tuh formatnya hybrid. Jadi 3 hari di kantor, 2 hari work from home. Dan itu terserah masing-masing tim mau pilihnya seperti apa. Nah, untuk hari-hari di mana orang-orang datang ke kantor itu kita menyediakan makan siang for free. Nah, itu udah bisa didapat semua. Biasanya ada jamnya, yaitu di jam 12 sampai jam 1 jamnya orang-orang makan. Kita sih sangat mendukung budaya untuk makan bareng ya. Karena di situ kan kita kenal bukan cuma buat kerja tapi juga buat ngobrol yang lain.
buat mingle, saling kenal satu sama lain kayak gitu. Atau juga tadi dengar-dengar ada breakfast gratis juga ya? Ada. Tapi itu untuk siapa cepat dia dapat. Iya, kalau breakfast gratis biasanya ada kuotanya, ada cuman sekian, ya ambil aja terserah gitu. Seru tuh kalau misalnya ngambil. Ya udah, kita tadi juga ada dapur ya buat masak sendiri. Ada. Kita punya kantin sendiri supaya terpercaya gitu ya kualitasnya, supaya nggak kadang-kadang soalnya kalau kita dari luar, wah kadang-kadang suka telat, kadang-kadang rusak di jalan. Dengan gini semua aman. Dan sekarang kita berada di area backyard-nya ya Mas ya. Ini juga teman-teman ada yang bekerja di sini, bisa kita bebasin mau kerja di mana aja selama di area kantor, mau di dalam, mau di cubicle atau bukan di cubicle ya, di meja mereka, mau di tempat istirahat, mau di sini juga boleh, sambil ngerokok juga boleh gitu. Serah asal sambil kerja aja. Gitu. Oke, kita akan kembali lagi masuk ke langsung ke lantai 2 ya Mas ya. Kita lihat. Yuk, check it out. Ke sana Mas, terus. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, kita sudah ada di lantai 2 yang kantor Agate Bandung. Bisa diceritain Mas, ada apa aja di sini Mas? Ya, kalau di lantai 2 ini kita mendedikasikan untuk area rekreasi cruise. Jadi di sini banyak ruang terbuka, ada sinar matahari juga banyak, dan tempat kerja di lantai ini sebenarnya cuma kecil, di ujung sana doang. Nah, di sini kita ada auditorium, ada tempat santai, ada library, nanti kita bisa lihat. Dan di belakang sini tuh kita baru aja ada event Valentine ya. Jadi di sini mereka bisa ngasih message untuk orang-orang yang mereka mau tujukan dengan anonim gitu. Pemuja rahasia bisa gitu kan. Ada loh di sini. Namanya juga kantor ya. Kantor ya. Terus kemarin kita baru aja share tentang performance company, situasi company. Kita biasanya selalu berbagi sama kru dengan transparan supaya mereka tahu apa yang terjadi. Nah, di sini mereka bisa nyampaikan harapan mereka ke depannya seperti apa. Nah, kita juga akan melihat auditorium, juga library, juga tadi ada ruang kerja yang dibilang Mas Cipto yang kecil. Tapi sebelumnya kita ke auditorium dulu. Ayo Mas. Let's go. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, kita sudah ada di auditoriumnya Agate. Jelasin Mas, ini fungsinya bisa buat apa sih? Kok kayak ada selodokan gini? Selodokan? Selodokan ada gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya ruangan paling gede di kantor ini yang memang tujuannya untuk kalau ada event semua bisa datang di satu tempat dan nonton barengan. Kadang-kadang kita pakai setiap 3 bulan sekali ketika ada acara besar atau acara ulang tahunnya Agate atau ada acara lain-lain seperti town hall gitu. Kalau nggak salah kapasitasnya 300 orang muat sih, bahkan 300 orang muat bisa dipakai buat nongkrong-nongkrong, bisa buat dipakai buat makan. Baru-baru ini misalnya kita juga pakai buat luar Agate juga pakai. Jadi misalnya baru-baru ini kita host dari Global Game Jam di Bandung. Itu tuh ada 112 orang dari bukan hanya dari Agate ya, tapi dari luar banyaknya. Itu mereka nginep tuh 2 hari di sini untuk bikin game rame-rame. Nginep di sini juga? Iya, nginep di sini sama di ruangan lain di lantai 2 ini sih. Jadi ini bisa dipakai serbaguna ya. Betul. Bisa dipakai main futsal juga katanya. Karena bawahnya juga bisa main golf kali. Ya udah, ini auditorium, kita akan ke mana lagi? Ke library dan kita akan ke library, terus habis itu ke ruang tengah sama ke area ekskul. Ya, masih di lantai 2 tuh area ekskul. Apa tuh area ekskul? Yuk jalan terus. Ayo Mas. Nah, kita ada di mana nih Mas? Nah, kita sekarang di daerah lantai 2 di open space-nya. Jadi ini seringkali dipakai buat teman-teman kalau mau istirahat, mereka bisa tidur-tiduran di beanbag ini. Atau mereka juga bisa bikin acara, seperti misalnya kita punya sejumlah clan ya. Kalau kita sebutnya extracurricular activity itu kita sebutnya clan. Nah, itu pertanyaan saya, apa sih yang dilakukan karyawan Agate atau teman-teman Agate selain bekerja gitu? Tadi kan seperti mention ya, bahwa kita sebenarnya pengennya orang-orang tuh bukan cuma ketemu pas kerja, tapi juga punya kehidupan sosial bareng gitu ya. Nah, di Agate ini kita punya 12 clan, itu sebutan kita buat extracurricular activities. Antara lain yang pakai space ini kayak clan pingpong, clan dance, sama tadi di bawah ada clan panahan. Itu mereka pakai space-space yang udah disediakan di kantor ini. Tadi juga saya dengar ada Zumba juga, Zumba yoga juga, teman di sini kan. Terus Mas, kalau misalnya ngomongin soal kantor ini, berapa lama sih dibangun untuk
Waktu itu kita mulai pindah sini tahun 2019, nah itu gedungnya udah dikasih sama Summarecon, gedungnya udah jadi. Oke. Nah, jadi yang kita ubah sejak saat itu adalah interior. Kita kerjasama bareng dengan interior designer, dan itu sesuai dengan arahan kebutuhan development kita. Misalnya di lantai atas nanti kita lihat, itu nggak ada cahaya matahari. Itu salah satunya adalah supaya menjaga gambar, supaya nggak terpengaruh sama sinar. Gitu. Tapi kan orang butuh ya cahaya matahari ya, nah itu kita kasih di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, beanbagnya masih pada baru, belum pada kempes. Nanti kita coba ya beanbagnya ya. Kita akan naik ke lantai 3 kali Mas ya? Oke. Atau masih mau explore lagi di sini? Di daerah sini tuh ada library, Ada library juga. sama nanti bisa lihat ada tempat rekaman kita audio, ada gym, nanti gym kita juga. bisa naik ke lantai 3. Oke. Yuk, ikut terus lanjut. Sobat Milenial Gen Z, di Agate ini juga ada satu ruangan yang sangat menarik karena ini mungkin nggak ada di semua kantor ya Mas. Namanya Tatami Room. Apa sih Tatami Room? Ini bisa jelasin Mas Cipto. Ya, jadi Tatami Room itu adalah ruangan yang kita pakai untuk para kru bisa beristirahat kapan aja. Mereka boleh istirahat waktu siang, boleh nginep. Sebenarnya di jam kerja pun nggak apa-apa loh istirahat. Yang memang kalau dibolehin ya gitu. Izin dulu gitu sama timnya. Tapi boleh kok dipakai. Buat cewek ada, buat cowok ada. Of course mereka tidak diperbolehkan barengan ya gitu. Nah dulu namanya Tatami Room soalnya ada tataminya di bawah, habis itu tidurnya di lantai. Tapi sekarang udah di-upgrade ya, jadi ada bunk bed. Bunk bed gitu. Dan lebih oke lah, ada beberapa orang kadang-kadang harus stay di kantor, cuman datang, kan kita hybrid ya. Jadi kadang-kadang ada jam atau hari kerja yang harusnya mereka nggak kantor, mereka terpaksa ke sini. Lagi daripada mesti bayar hotel atau bayar kosan cuma buat 1 minggu atau sebulan cuma buat itu, mereka bisa tinggal di sini sebentar. Tuh kan, ayo. Pada pengen kan gabung di Agate? Lagi buka nggak Mas? Ada dong. Oh, ada terus. Selalu ada opening. Ayo, yang mau tidur di Agate? Ayo, bukan yang mau kerja, malah mau tidur. Nah, kita sekarang nanti akan ke lantai 3, tempat para kru Agate bekerja. Kita penasaran ngeliatnya, tadi juga dibilangnya kenapa nggak ada matahari. Kita lihat kayak gimana bentukannya. Check it out, Mas. Ya. Oke Sobat Milenial dan Gen Z, kita sudah ada di lantai 3, lantai paling atasnya dari kantor Agate di Bandung. Katanya tempat kerjanya, tapi di mana Mas? Nah, ruang kerjanya para kru Agate. Di sini tuh kita punya pintu rahasia namanya. Wah, secret door. Ini harus pakai tab di sini. Oke. Sehingga cuma orang kantor yang bisa lewat. Oh, nah, amazing. welcome ke lantai 3 kita. Nah, setelah kita menembus tadi secret door, pintu rahasia, kita akan masuk ke ruangan mana dulu, Mas? Nah, kita sekarang akan lihat questing field. Nah, questing field itu term kita atau nama kita yang kita pakai buat ruang kerja. Oke. Nah, di ruang kerja ini sebagian besar kru Agate kerja di questing fields. Nah, kita bisa masuk. Oke, kita lihat lanjut sekarang. Yuk. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, ini adalah questing field yang pertama. Memuat 240 lebih yang dibagi dalam? Ya, kalau 240 orang itu kita bagi jadi 3 questing field. Oke. Nah, di satu questing field ini muat 120. Ya. 120. Oh. Kalau lihat di ruang questing field ini, itu nggak ada jendela sama sekali. Iya, benar. Jadi memang memanfaatkan cahaya lampu aja, Mas. Betul. Itu tadi alasannya karena dulu waktu di kantor sebelumnya kita punya ruangan yang banyak cahaya mataharinya, kelihatannya indah gitu ya. Tapi gambar yang sama di layar yang berbeda kelihatannya beda jadinya. Jadi untuk menjaga supaya karyanya itu tetap stabil di semua layar sama, jadi di sini nggak ada cahaya matahari. Oke. Nah, Mas, kalau ngomongin soal Agate lagi tadi, untuk fasilitas yang bisa menarik perhatian para sebelum itu ada berapa sih persentase milenial dan Gen Z
yang bekerja di Agate sini? Ya, milenial versus Gen Z tuh jumlahnya sebenarnya relatif dekat ya. Kalau nggak salah 52% milenial dan 48% Gen Z. Jadi memang hampir semuanya tuh sebenarnya milenial dan Gen Z. Memang Kayaknya anak muda semua ya. orang paling tua di sini kayaknya pun nggak masuk ke boomer sih lah. Oke. Nah jadi memang impian banget ya sih buat Gen Z. Nah untuk fasilitas sendiri Mas, yang bisa menarik perhatian milenial Gen Z buat kerja di Agate apa aja sih yang udah ada sekarang? Kalau sekarang di kantor kita menyediakan pokoknya semua peralatan kerja udah available ya. Dari mulai PC, laptop, tergantung juga role atau posisinya. PC-nya bisa PC gaming atau PC yang berkualitas lumayan tinggi gitu. Yang tentu saja di luar jam kantor boleh dipakai untuk kegiatan masing-masing gitu. Selain itu juga tadi sempat kita mention ya ada tatami room, ada ruangan kantor yang bisa dipakai kapan aja. Terus habis itu ada makan siang, termasuk juga ada transport. Kita di bawah tadi kalau sempat lihat ada bus yang bisa ngasih transport di Bandung, ataupun ada benefit lain seperti BPJS dan asuransi swasta. Dan juga bisa main PS juga ya Mas ya? Pastinya, tuh. Gitu, tadi ada ruangannya sendiri buat main PS. Oke. Nah itu dia tadi soal Agate dan juga apa aja yang ada dalam Agate barengan sama Mas Cipto ya tadi. Terima kasih banyak Mas Cipto atas segala informasinya. Semoga sobat milenial dan Gen Z bisa tahu soal di Agate dan juga siapa tahu ada yang mau kerja ke Agate bisa akses kemana? Boleh banget datang aja ke agate.id/karir. Di situ pasti ada selalu ada opening. Siapa tahu ada yang cocok ya dengan teman-teman. Tuh kan. Ya udah. Sampai jumpa di unboxing berikutnya. Saya Ridwan Ajipitoko bersama Mas Cipto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.